Joda selalu menemuiku setiap dia ingin sesuatu. Tapi kenapa dia memintaku menemuinya di kapal malam ini? Dia mengundangku naik kapal, tapi belum juga bicara denganku. Apa rencananya? Joda, kenapa kau terdiam? Kenapa Aku tidak kau diam mengundangmu, dari Yang tadi? Mulia. Aku ingin mengatakan sesuatu. Kita memiliki kebiasaan di antara kita. Aku tidak mengerti yang kau katakan. Kita berdua tentunya sudah menyadarinya. Dan kita berdua sekarang sudah ada di atas kapal. Kau benar. Aku suka berada di luar, terutama ketika bulan sedang bersinar seperti ini. Dan aku menemukan kesunyian sungai. Aku lebih suka dekat dengan alam. Kita sama, aku juga menyukainya. Aku mulai menyadarinya. Moodmu lebih ceria ketika berada di luar seperti ini. Bukankah kau ingin jalan-jalan di sekitar sini? Iya, secepatnya. Aku suka dekat dengan alam. Membuatku merasa bebas. Itu mungkin alasan kenapa aku tidak suka di istana. Kau juga menikmatinya begitu berada di luar. Dan kau belum punya kesempatan untuk mengejekku sejak tadi, Yang Mulia. Joda, itu sudah kebiasaan. Aku tidak bisa mengubahnya begitu saja. Itu artinya aku menikmati setiap kali kau mengejek seseorang. Aku rasa kau mulai menyukai dengan mengejekku. Jika tidak, mana mungkin kau akan mengundangku ke sini? Bodoh! Ayo jawab! Aku ingin sebuah jawaban. Jika aku mengundang Yang Mulia untuk perjalanan, lalu apa yang dilakukan Ratu Joda di sana? Aku tidak tahu, Ratu Rukaya. Aku telah menyampaikan pesanmu. Yang Mulia, tenanglah. Diam kau! Bagaimana bisa? Aku menenangkan diriku sendiri. Aku telah mengundang Yang Mulia ke sana. Lalu bagaimana Ratu Joda bisa sampai di sana? Dan apa yang dia lakukan di sana? Apa? Bagaimana dia bisa tahu jika aku mengundang Yang Mulia? Hah? Aku ingin sebuah jawaban. Ini semua kesalahanmu. Kau memberitahukan Ratu Joda tentang undangan ini. Apa yang dia berikan padamu? Hah? Untuk memberitahukan undangan itu? Percayalah padaku, Yang Mulia Raja sedang rapat. Itu sebabnya aku berikan pesannya pada Faizal Khan yang waktu itu menjaga pertemuan itu. Aku ini pelayanmu, aku digaji olehmu. Kenapa aku tidak harus setia padamu? Kau bohong! Kau telah membohongi aku! Ratu Rukaya, apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan di sini? Kau harus pergi bertemu dengan Jalal. Seharusnya aku sudah berada di atas kapal. Tapi Ratu Joda sudah berada di atas kapal dengan Yang Mulia. Bukannya aku. Ini semua karena kesalahan pelayan itu. Tinggalkan kami. Ratu Rukaya, apa kau sudah lupa? Kau adalah kepala permaisuri dan dia hanya seorang pelayan. Kau seharusnya tidak kehilangan kesabaran dengannya. Jangan salahkan pelayannya. Aku ada di depan pertemuan ketika dia menyampaikan pesan kepada pengawal. Dia bilang bahwa kepala permaisuri ingin melakukan perjalanan dengan kapal bersama raja. Raja mungkin berpikir bahwa pesan itu dari Ratu Joda. Menurut Jalal, Ratu Joda bisa menjadi kepala permaisuri. Lalu, kenapa kau ingin menyalahkan pelayanmu? Aku selalu memperingatkanmu. Ratu Joda sangat pintar dengan semua gerak-geriknya. Aku adalah kepala permaisuri. Dan aku akan selalu menjadi satu-satunya permaisuri. Kau dengar? Tidak ada yang bisa menggantikan aku. Semoga Tuhan mengabulkannya. Tapi dengan apa yang terjadi, Raja mungkin tidak menyadari dengan semua hal itu. Dan sepertinya sebentar lagi Ratu Joda akan mengambil alih posisinya. Mamangga, bagaimana bisa kau membela Ratu Joda daripada aku? Kau salah paham padaku. Aku hanya mencoba mengatakan padamu tentang keberanian Ratu Joda. Aku selalu mengatakan padamu untuk berhati-hati dengan skenario ini. Mudah untuk bisa menjadi kepala permaisuri. Tapi ini belum terlambat. Sebelum Ratu Joda mengambil posisinya, kau harus berusaha untuk menghentikannya. Iya, kau benar. Kali ini aku tidak akan membiarkan Ratu Joda melakukan caranya. Aku akan melakukan apapun untuk menghentikan Ratu Joda
Dia harus membayar semuanya. Tapi aku tidak mengundangmu. Bukannya kau yang telah mengirimkan undangan untukku lewat pelayanmu? Ini terjadi lagi. Dia telah mengundangku sebelum dia menolak mengakuinya. Kenapa kau tersenyum? Apa ada yang salah, Yang Mulia? Aku juga tidak tahu. Mungkin aku merasa terkesan. Wanita memang aneh. Rasanya sangat sulit bagiku mengetahui apa yang diinginkannya. Tidak mungkin mengetahui apa yang sedang kau pikirkan. Dasar bodoh, kenapa kau tidak memberiku berita yang bagus? Aku ingin memberitahumu. Jika kau tidak memberitahuku berita yang paling bagus, lalu apa yang bisa aku harapkan darimu? Kenapa kau tidak memberitahuku jika Yang Mulia pergi berlayar dengan kapal? Kau lewatkan kenyataan bahwa aku mencari kesempatan yang tepat untuk bisa menyingkirkan dan menyerang Yang Mulia. Apa kau tidak pikir itu? Maafkan aku, tuanku. Kumohon maafkan aku. Aku tidak punya tempat bagi orang yang salah padaku. Joda, biar aku katakan padamu. Maksudku bukan apa yang kau katakan. Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa kau mengurus itu semua? Ada apa, Yang Mulia? Dengarlah, jika kau coba bergerak, aku pasti akan langsung membunuhmu. Keluarlah. Aku sudah perintahkan pengawal untuk meninggalkanku. Maafkan kami, Yang Mulia. Atgah kan memerintah kami untuk selalu mengikuti Anda, karena penyerang bisa dimanapun. Dia memang luar biasa. Dialah seorang pengawal yang paling setia selama ini. Katakan padanya, aku baik-baik saja. Mereka memberontak terhadapmu, Ratu Rukaya. Apa? Apa yang membuat mereka begitu berani? Ratu Joda. Semua orang mulai membicarakan. Mereka ingin kepala istana permaisuri segera diganti. Atgah kan selalu sangat perhatian dengan keselamatanmu. Iya, tapi itu belum diperlukan. Bagaimana bisa kau melihat ke dalam air, padahal sedang gelap begini? Ya, itu karena pandanganku telah berubah. Aku bisa mengenali penjaga begitu pandanganku mulai berubah. Jika aku tidak menjadi raja, aku pasti menjadi prajurit. Aku selalu berada di antara musuh-musuhku, peperangan, dan juga senjata. Rasanya aku lebih punya banyak musuh daripada teman, dan aku harus menghadapinya dengan berani. Aku harus terbiasa diserang musuh. Bukankah ini aneh, Yang Mulia? Kekasihmu selalu mencintaimu, tapi kau malah lebih mencari musuh. Ini benar-benar aneh sekali. Aku tahu semua orang mencintaiku, tapi mereka mencintaiku karena posisiku. Mahkotaku dan posisiku selalu bersamaku. Jadi mereka selalu mencintaiku. Bagaimanapun juga, aku ingin berterima kasih padamu karena telah mengundangku dalam perjalanan di malam ini. Seperti yang sudah kukatakan, aku tidak mengundangmu, Yang Mulia. Sekarang aku mengerti maksudmu saat kau mengatakan sesuatu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Bukankah kau yang sudah mengundangku ke sini? Tapi itu tidak benar, Joda. Undangannya berasal darimu. Tapi aku tidak mengirimkan undangan kepadamu, Yang Mulia. Itu artinya orang lain yang mengirim pesan atas namamu. Siapa yang melakukannya? Bisa jadi siapa saja. Di sana banyak orang yang ingin melihat kita selalu bersama.
Bisa saja ini dari ibuku atau Ratu Salima, atau bisa juga dari temanmu bernama Moti. Mari kita makan sesuatu. Pasti nikmat makan saat dalam perjalanan seperti ini. Maafkan aku, Yang Mulia. Kenapa Yang Mulia belum tidur? Aku tidak bisa tidur, Hosiat. Aku tidak bisa tidur. Ratu Joda sudah mengganggu ketenanganku. Mulai sekarang dan seterusnya, dia akan selalu iri padaku. Dan Yang Mulia menguatkan setiap waktu. Katakan padaku, apa mereka sudah kembali dari perjalanan? Hosiar, aku ingin tahu jika mereka sudah kembali. Iya, mereka sudah kembali. Kumohon ampuni aku. Pikiranku tidak pernah terganggu ketika aku sedang berdoa untukmu, Dewa Krishna. Salam, Ratu Rukaya. Silakan, terimalah persembahan ini. Kau bilang kau menghormatiku, tapi kau mengkhianatiku. Kau pikir kau pintar, atau kau pikir aku yang bodoh? Apa maksudmu, Ratu Rukaya? Ada apa? Kenapa kau begitu marah padaku? Jangan seolah-olah kau tidak bersalah. Aku sudah tahu apa yang sebenarnya kau rencanakan. Katakan ada apa, Ratu Rukaya? Kenapa kau menuduhku tanpa alasan? Apa? Kau pikir aku menuduhmu? Jadi, kau pikir kau bisa memutuskan siapa yang bisa tinggal dengan raja? Kau salah besar, Ratu Joda. Tidak bisakah dia memutuskan apa yang harus dilakukan? Aku ingin pergi naik kapal dengan Yang Mulia kemarin malam. Aku telah membuat semua persiapan. Tapi kau telah merampas semuanya dariku. Kau juga ikut campur saat aku bermain catur dengan Yang Mulia. Apa kau mengharapkanku bisa menerima perlakuan ini? Ratu Joda, katakan. Ratu Rukaya, kenapa aku harus melakukan ini padamu? Lalu kenapa kau bisa pergi jalan-jalan dengan Yang Mulia? Aku yang telah mengundang Yang Mulia. Seharusnya kau tidak menyalahkan orang lain jika tidak mengetahui yang sebenarnya. Kau telah salah paham, Ratu Rukaya. Sebenarnya aku tidak mengundang Yang Mulia. Yang Mulia sendiri yang telah mengundangku. Benarkah? Sekarang kau mengatakan bahwa Yang Mulia satu-satunya yang telah mengundangmu. Kau bohong. Kau sudah membohongi aku. Aku tidak suka berbohong atau menipu siapapun. Tapi Yang Mulia mengundangku. Itu yang terjadi, bukan aku yang mengundangnya. Kalau begitu, ayo kita cari tahu yang sebenarnya dengan Yang Mulia. Apa yang kau lakukan, Ratu Rukaya? Lepaskan tanganku. Aku bisa ke sana sendiri. Ayo. Rencana kita berhasil, Resa. Aku telah menembak 2 target dengan 1 anak panah. Iya, Nyonya. Kita telah melempar mata banteng. Kita tunggu penghargaan. Mereka memberontak terhadapmu, Ratu Rukaya. Apa? Apa yang membuat mereka begitu berani? Ratu Joda. Semua orang mulai membicarakan. Mereka ingin kepala istana permaisuri segera diganti. Yang Mulia, kami ingin meminta pendapatmu. Kalian pergilah. Apa yang membawa kalian berdua datang ke sini? Ratu Joda sudah mengkhianatiku. Dia telah menyakitiku dengan ketidakjujurannya. Aku tidak mengerti maksudmu. Aku telah mengirim pesan bahwa aku akan pergi berjalan denganmu. Aku ingin menghabiskan waktu denganmu. Yang Mulia, coba dengarkan. Aku tidak tahu bagaimana Ratu Joda mengetahui pesan ini untukmu. Dia telah menipuku. Dia pergi dengan kapal bersamamu
ketika aku tanyakan padanya, dia mengatakan padaku bahwa kau mengundangnya. Apa itu benar? Pesanku adalah jawaban dari undangannya. Apa? Aku satu-satunya yang telah mengundangmu. Lalu kenapa kau membalas padanya? Tunggu dulu. Sampaikan pada Sahbudin aku ingin bertemu dengannya. Salam yang mulia. Sahbudin, bisakah kau ulangi pesanmu yang kau berikan padaku? Kepala permaisuri ingin pergi denganmu menggunakan kapal. Jika pesan itu dari kepala permaisuri, kenapa kau berpikir kalau itu dari Ratu Joda? Apakah sudah lupa kalau aku kepala permaisuri? Kau memang sudah keterlaluan. Kau sudah melampaui batas. Hamba mohon maaf yang mulia. Jabatan ini ada pada Ratu Joda dan juga Ratu Salima, bukan hanya Anda. Beberapa hari yang lalu, Yang Mulia telah menemani Ratu Joda. Dia pergi ke makam dengannya. Semua di istana ini dan juga semua orang menganggap dia adalah kepala permaisuri di istana ini. Dan itu alasannya. Berani sekali kau. Ratu Rukaya, kau boleh pergi. Salam Yang Mulia. Yang Mulia, bagaimana bisa kau memaafkan dia atas kesalahan yang besar? Kau tidak menghukumnya. Ini hanyalah merupakan kesalahpahaman saja. Dia tidak bermaksud untuk tidak menghormatimu. Saat aku membicarakan dengan Ratu Joda tentang undangan ini, aku tahu dia tidak mengirimiku pesan. Aku pikir, ini ide seseorang yang sayang padaku, yang ingin aku dan Joda bersama. Bagaimana dengan aku, Yang Mulia? Kenapa aku harus menderita tanpa alasan? Kenapa kau berpikir bahwa kau targetnya? Itu karena aku adalah kepala permaisuri. Sejak kau menjadi kepala permaisuri, kau punya kebebasan untuk bertemu denganku dimanapun kau ingin bertemu. Kenapa kau tidak menemuiku? Katakan jika kau ingin bersamaku saat itu. Menyampaikan pesan itu melalui seorang pelayan. Lalu kenapa kau menyebut dirimu sebagai kepala permaisuri? Itu karena aku pikir aku ini spesial untukmu. Tapi aku salah, Yang Mulia. Ya, aku salah. Mungkin Ratu Joda lebih spesial. Itu sebabnya kau tidak sadar jika aku mengirim pesan padamu. Dan kau setuju dengannya. Kau benar, Yang Mulia. Aku seharusnya tidak menyalahkan pengawal jika ada orang lain yang lebih spesial bagi Yang Mulia. Lalu kenapa aku harus menyalahkan Sahbudin? Aku minta maaf atas kesalahpahaman ini, Yang Mulia. Aku mohon diri. Kenapa kau harus meminta maaf karena kesalahan orang lain? Kumohon, duduklah. Yang Mulia, aku penyebab kesalahpahaman ini. Aku tidak ingin berada di antara kau dan Ratu Rukaya. Joda, kau tahu bahwa banyak ratu dan juga pelayan yang tinggal di istana ini. Jadi sebagai seorang raja, aku bisa memutuskan dengan siapapun aku menghabiskan waktuku. Dan tidak seorang pun bisa membantah tentang hal ini. Tapi ketika aku memikirkannya, Ratu Rukaya ada benarnya juga. Coba pikir jika kau ingin menghabiskan waktu bersamaku, padahal kau telah membuat banyak persiapan untuk itu. Tapi kemudian seseorang ikut campur di antara kita. Katakan, bagaimana perasaanmu tentang itu? Bila itu terjadi padaku, aku akan sangat kecewa. Aku tahu bahwa sebagai seorang raja sudah tugasmu untuk menghabiskan waktu bersama semua ratumu. Tapi sebagai seorang istri aku akan sangat kecewa. Lalu apa bedanya dengan reaksimu pada Ratu Rukaya? Itu berbeda. Campur tangan bukan tidak menghormati sebagai seorang kepala permaisuri. Namun itu juga tidak akan mengubah perasaanmu kepadaku. Tapi alasanku kecewa karena cinta. Aku jadi kecewa karena cintaku padamu tidak dihargai.
Baiklah, aku ingin mohon diri Yang Mulia. Sampai jumpa. Salam. Mereka memberontak terhadapmu, Ratu Rukaya. Apa? Apa yang membuat mereka begitu berani? Ratu Jodah. Semua orang mulai membicarakan. Mereka ingin kepala istana permaisuri segera diganti. Hosiar! Hosiar! Iya, Yang Mulia. Cepat, kau turunkan tirainya. Aku ingin kamar ini gelap. Aku ingin tidur. Lakukan semua yang kalian mau lakukan. Tapi aku ingin gelap selama hari masih terang. Aku ingin gelap. Aku ingin menenangkan diri. Iya, Yang Mulia. Hosiar, siapa kepala permaisurimu? Anda Yang Mulia. Siapa lagi yang lebih spesial selain Anda? Lalu, kenapa dia lebih spesial bagi Yang Mulia dibandingkan aku? Apa yang dimiliki Jodah sehingga Yang Mulia terpikat padanya? Yang Mulia tidak bisa melihat kebenaran. Dia pikir bahwa Ratu Jodah tidak pernah membuat kesalahan. Menurut dia, apa yang dilakukan Ratu Jodah selalu saja benar. Aku tidak tahu kapan Yang Mulia akan melihat wajah asli Ratu Jodah. Ratu Jodah membodohi kita semua. Hanya Tuhan satu-satunya yang tahu apa yang dia rencanakan. Dia juga mencoba pergi dari kehidupan Yang Mulia. Dan dia juga punya rencana yang bagus. Dan sayang, Yang Mulia selalu mendukungnya. Tanpa mengetahui bahwa Ratu Jodah mengirim dia. Dan hanya beberapa hari untuk kembali. Dan Yang Mulia tidak tahu kalau Ratu Jodah itu licik. Yang Mulia, jangan kecewa dengan orang-orang yang tidak menyenangkan. Sekarang istirahatlah. Jangan beri kesempatan kepada Ratu Jodah. Dia tidak akan bertahan sebagai seorang Ratu Mughal. Tidak, Hosiar. Aku tidak geram pada Ratu Jodah, tapi dengan Yang Mulia. Bagaimana bisa dia percaya pada Ratu Jodah? Kau rasakan ini. Bagaimana dengan yang satu ini? Beraninya kau memukulku. Rasakan ini ya. Rasakan ini. Kenapa kacau sekali, Hosiar? Siapa yang tega melakukannya? Apa mereka tidak tahu kepala permaisuri sedang mencoba untuk istirahat? Aku harap Yang Mulia tenanglah. Aku akan pergi dan melihat mereka. Pergilah, peringatkan mereka. Jika mereka telah membuat keributan lagi, aku tidak akan segan-segan menghukum mereka. Rasakan ini. Bagaimana dengan yang satu ini? Beraninya kau memukulku. Rasakan ini ya. Apa yang terjadi di sini? Berhenti saling berkelahi. Ratu Rukaya ingin istirahat. Aku mohon jangan membuatnya marah ya. Kalau kalian berdua tidak akan berhenti, Ratu Rukaya akan datang dan menghukum kalian, mengerti? Hosiar, kau sudah ke sana untuk menghentikan mereka berkelahi? Benar Yang Mulia. Mereka belum berhenti berkelahi, bahkan mereka saling memukul. Aku tidak tahu apa yang mereka ributkan Yang Mulia. Apa kau sudah katakan kalau aku ingin istirahat? Iya sudah, tapi mereka tidak mau berhenti. Mereka tidak mau berhenti. Mereka sudah mengacaukan semua perintahku. Cukup! Aku bilang hentikan! Ada apa ini? Ini istana permaisuri dan bukan arena berkelahi. Apa kalian tidak dengar? Maaf Yang Mulia. Sebenarnya aku tidak ingin berkelahi. Aziza yang menyebabkan ini semua. Dia sudah ikut campur di dalam hubunganku. Mazhar dan aku sudah ditunangkan sejak kami masih kecil. Dan sekarang Aziza malah ingin menikah dengannya. Kau tahu kan, kalau
Kalau cinta itu tanpa paksaan, Mazhar dan aku sama-sama saling mencintai. Tapi Mazhar sudah bertunangan denganku. Lalu, bagaimana bisa Aziza ikut campur dalam hubunganku? Dia hanya peduli dengan kesehatan Mazhar. Jujur aku tidak seperti itu, tapi dia satu-satunya yang menjenguknya. Dia ingin berbagi karena pendapatannya. Itu karena aku adalah tunangannya Mazhar, kau tahu? Tapi ketika Mazhar bertunangan dengannya, dia itu masih kecil. Orang tuanya yang menjodohkannya. Sekarang Mazhar mencintaiku, dan kami sama-sama saling mencintai. Ruksana, aku ingin tahu, apakah kau mau bertunangan dengan Mazhar? Iya. Ruksana dan Mazhar sudah bertunangan. Kau telah mencampuri hubungan mereka. Aku tahu Ruksana tidak mencintainya. Dia hanya peduli karena kesehatannya saja. Semua wanita tidak bersalah jika memperhatikan kesehatan suaminya. Memangnya aku salah melakukan itu? Yang mulia, aku benar-benar mencintainya. Ruksana, berdiri tegak di pengadilan Mughal. Dia adalah teman kecil Mazhar dan mereka sudah bertunangan. Kau salah ikut campur dalam hubungan mereka. Tapi Ratu, Mazhar juga mencintaiku. Cinta itu adalah palsu. Persahabatanlah yang benar. Aku telah memutuskan. Mazhar Khan akan menikahi Ruksana. Ratu Joda, tolong bantu aku. Aku harap kau bisa mengerti cintaku dengan Mazhar. Kau tahu apa itu cinta kan? Kumohon bantu aku. Ratu Joda, tolong carikan jalan keluarnya. Aku mohon padamu. Kau tidak perlu memohon pada siapapun. Aku yang bertanggung jawab atas istana permaisuri ini. Maaf Ratu Ruqayyah. Aku tidak bisa menerima keputusanmu itu, Ratu Ruqayyah. Kau bisa membuat keputusan untuk istana, tapi bukan tentang hidupnya Mazhar. Kau tidak bisa menikahkan dengan orang yang tidak dia cintai. Aku harap kau seharusnya berterima kasih karena aku belum menghukummu. Jika tidak, kau tidak akan hidup. Berani kau bicara seperti itu? Apa kau lupa bahwa istana permaisuri ini milikku? Aku yang memutuskan apa yang harus dilakukan. Dan semua keputusan itu tidak bisa dirubah lagi. Maafkan aku, Ratu Ruqayyah. Tapi yang dikatakan Aziza benar. Hukum dari istana permaisuri tidak berpengaruh pada Mazhar. Kau tidak bisa mengambil keputusan untuk hidup Mazhar. Mazhar yang seharusnya memutuskan. Cukup. Ini akan lebih baik jika kau tidak ikut campur. Mereka memberontak terhadapmu, Ratu Ruqayyah. Apa? Apa yang membuat mereka begitu berani? Ratu Joda. Semua orang mulai membicarakan. Mereka ingin kepala istana permaisuri segera diganti. Aku tidak butuh semua pendapatmu atau petunjukmu. Aku setuju. Tapi masalah ini baru saja terjadi. Aku tidak bermaksud memberi pendapat atau membuktikan kau salah, Ratu Ruqayyah. Tapi berilah waktu Aziza untuk berpikir. Jika Mazhar dan Aziza memang saling mencintai dan ingin menikah, maka mereka melakukan hal yang benar. Ini akan menjadi keputusan yang tidak adil untuk mengulang pernikahan mereka. Adil untuk mengulang mereka. Mazhar dan Ruksana bertunangan untuk menikah. Ruksana adalah teman kecil Mazhar. Iya, tapi Mazhar saat itu masih kecil ketika dijodohkan. Sebagai seorang anak, dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Seperti hukum Mughal, sebuah pernikahan tidak akan sah. Jadi jika Mazhar mencintai Aziza dan ingin menikahinya, dia benar melakukan ini. Cinta itu adalah palsu, Ratu Joda. Ini sesuatu yang percuma. Persahabatan adalah hubungan yang sangat dekat dan mereka sudah dijodohkan. Mazhar akan menikahi Ruksana. Dia akan melupakan Aziza. Dan ini adalah keputusan para permaisuri. Ratu Joda, mereka berdua adalah pelayanku dan harus mengikuti peraturan istana permaisuri. Itu sebabnya aku bisa memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Kau mengerti? Aku mengerti, Ratu Ruqayyah. Aku setuju pelayan ini milik istana permaisurimu. Tapi Mazhar bukanlah milik dari istana permaisuri. Mazhar bukan
bukanlah bagian dari istana permaisuri ini. Jadi dia tidak bisa mengikuti hukum dari istana permaisuri ini. Sekarang kau telah berani melawan keputusanku, Ratu Jodah. Tidak, Ratu Rukaya. Yang ingin aku katakan adalah, biarkan keputusan diambil di wilayah yang tepat. Istana permaisuri ini adalah milikku. Aku punya wilayah untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Kau dengar itu? Maafkan aku, Ratu Rukaya. Raja satu-satunya yang harus memutuskan. Karena keputusan raja akan menjadi keputusan akhir untuk kebaikan hubungan Mazhar. Mahamangga, apa kau juga mendukung Ratu Jodah sekarang? Apa yang dilakukan Ratu Rukaya itu salah. Iya, dia itu memang kepala permaisuri yang mulia. Tapi keputusannya tidak adil. Dia menampar pelayan tanpa alasan yang tepat. Menurutku Ratu Rukaya salah. Semua ratu tidak lebih dari pelayan. Dan Aziza juga diperlakukan sangat tidak adil. Sebenarnya Aziza tidak bersalah. Iya, kita semua juga tahu kan bagaimana Ruksana dan dia suka mencari keributan. Aku senang Ratu Jodah ikut maju. Dia harus berbicara yang sebenarnya dan melawan keputusan Ratu Rukaya yang tidak adil. Tapi Ratu Rukaya tidak ingin Ratu Jodah melawannya. Ratu Jodah melawan keputusan Ratu Rukaya. Kita lihat saja. Yang mulia, ada orang yang sedang bertengkar di istana permaisuri. Dan Ratu meminta pendapatmu tentang ini, Yang mulia. Aku tidak suka membahas istana ini karena di bawah kekuasaan Rukaya. Bicarakan masalah ini dengan Ratu Rukaya. Tapi yang meminta ini Ratu Rukaya. Aku tidak tahu semua kenyataannya, tapi Ratu terlihat sangat marah. Ratu terlalu mengkhawatirkannya. Haruskah aku mengurus masalah seperti ini? Sudahlah, pergi. Panjang umur Yang mulia. Ratu Jodah ingin bertemu dengan Anda. Suruh saja dia masuk. Baik Yang mulia. Yang mulia, kami sedang membahas masalah. Kita bicara lagi nanti. Pergilah sekarang. Ada apa? Kau kesini membawa keluhan? Tidak, Yang mulia. Aku kesini dengan sebuah permintaan. Aku takut kau sedang sibuk dengan masalah yang menyangkut kerajaan. Aku mengerti ada banyak hal yang harus kau selesaikan, tapi aku harus bicara. Iya, benar Jodah. Memang tanggung jawabku untuk mengamankan seluruh kerajaan. Jika aku tidak bisa membuat rakyatku bahagia, aku tidak pantas disebut raja. Dan permintaanku hampir sama. Katakan siapa rakyatmu? Apa mereka yang tinggal di luar istana ini? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di dalam istana ini? Apa mereka rakyatmu juga? Apa istana permaisuri bukan tanggung jawabmu juga? Jadi kau kemari untuk membahas masalah yang ada di istana. Jodah. Jodah. Aku tidak ingin mencampuri urusan istana. Semua masalah ini ada di bawah kekuasaan Ratu Rukaya. Kau seorang raja. Masalah yang terjadi di istana permaisuri bagimu mungkin masalah hidup dan mati seorang pelayan yang mulia. Rukaya tahu betul cara menangani masalah yang berhubungan dengan pelayan. Jadi aku beri dia kewenangan untuk itu. Aku kesini tidak untuk membicarakan keputusan. Aku minta izin Ratu Rukaya untuk lebih kompeten dalam membuat sebuah keputusan atas sebuah masalah. Dan aku tidak ingin maju sendiri yang mulia. Ini adalah masalah tentang kemampuan Ratu Rukaya seperti yang terjadi. Keputusannya tidak sesuai dengan hukum yang ada di Mughal. Menurutnya, sebuah hubungan lebih tinggi daripada cinta dan aku tidak sependapat dengan ketidakadilan melawan orang yang tidak bersalah. Aku tidak terima. Yang mulia, masalah ini menyangkut kehidupan dua orang. Ini tentang kebenaran mereka dan harga diri mereka. Meskipun ini masalah pelayan, mereka rakyatmu. Dan kau bertanggung jawab juga atas kebahagiaan kehidupan mereka yang mulia. Aku setuju. Bukan wewenang seorang raja mencampuri urusan istana permaisuri. Tapi ini adalah masalah yang serius. Tolong dengarkan apa yang orang istana permaisuri sampaikan. Mereka menghormatimu dan juga keputusanmu. Mereka sangat mengharapkanmu yang mulia. Dengarkan keluhan mereka. Kau tidak akan meragukan kemampuan orang lain dengan mendengarnya. Setidaknya kau memenuhi tugasmu. Aku mohon yang mulia agar bertemu dengan mereka. Aku hanya berharap seorang raja yang adil. Aku akan meninggalkanmu. Permisi.
Mereka memberontak terhadapmu, Ratu Rukaya. Apa? Apa yang membuat mereka begitu berani? Ratu Jodah. Semua orang mulai membicarakan. Mereka ingin kepala istana permaisuri segera diganti. Kita harus memenangkan pertempuran. Sekarang kita sudah berada di tanah Mawat. Dan itu artinya kita harus menguasai tanah mereka. Pertempuran ini akan memberi pelajaran untuk Jalaluddin. Dia akan tahu apa yang bisa dilakukan orang Rajput. Tapi ini belum selesai sampai di sini. Mughal tidak akan menerima kekalahan mereka. Mereka akan menyerang kembali. Mereka akan mencoba memenangkan Mawat dari kita. Kita harus bersiap-siap untuk menang lagi. Sujamal Singh, bagaimana dengan prajuritnya? Siapa yang terbunuh? Beberapa saudara Jalaluddin satu diantaranya meninggal. Kita bisa meninggalkan mereka di hutan. Biar mereka dimakan oleh binatang buas. Jangan. Mereka mungkin musuh kita. Mereka menyerahkan hidup mereka dan kalah dalam pertempuran demi melindungi tanah mereka. Mereka telah mengorbankan dirinya dan kita harus mengirimkan ke Agra dengan hormat. Kau luar biasa. Kau telah mengontrol dan menghargai orang Rajput dengan gayamu. Tapi Raja Barmal telah menodai keturunan Rajput. Dia telah menikahkan putrinya Jodah dengan orang Mughal. Dia berkompromi dengan peperangan. Dia menundukkan kepalanya di depan Mughal. Dia pengecut. Raja Barmal mulai menjadi lemah. Kenapa Ratu Jodah tidak melawan musuhnya? Dan kenapa dia malah menyerahkan hidupnya? Dengan menikahi seorang Mughal, berarti dia terpesona dengan kekayaan dan kekuatan Mughal, sehingga dia tidak menentang untuk menjadi Ratu Mughal. Tidak kusangka, ternyata dia selemah itu. Cukup! Aku setuju jika Raja Barmal tidak berani dan dia menyerahkan harga diri bangsa Rajput. Tapi aku tidak tahan ada kata-kata yang melawan Jodah. Dia telah menunjukkan keberanian dengan mengorbankan dirinya. Dan jika kau berani membicarakan Jodah lagi, kau tidak akan hidup. Jadi jangan pernah lagi kau membicarakan Jodah. Karena jika itu terjadi, maka nyawamu akan menjadi taruhannya. Maafkan aku, Sujamal Singh. Aku tidak bermaksud untuk menyalahkan Putri Jodah. Maafkan aku. Kau tidak akan hidup jika kau ulangi kesalahanmu. Jika kau tidak tahu tentang sesuatu, kau seharusnya tidak perlu membicarakan tentang itu. Ingat baik-baik. Kalian dengar semua. Kirimkan mayat mereka. Baiklah. Bagaimana menurutmu, Sujamal? Ya. Kita harus memenangkan pertempuran. Seperti yang kukatakan. Aku akan segera pergi ke Agra. Tapi Sujamal... Cukup. Tidak seorang pun yang bisa menghentikanku. Aku punya kewajiban untuk melindungi tanahku. Sekarang aku juga punya tanggung jawab sebagai kakak. Apa yang terjadi? Kenapa kamarnya begitu gelap? Shh. Ratu Rukaya sedang tidur. Ini waktunya untuk bangun. Aku mohon. Dia akan menghukum orang yang membangunkannya. Jadi aku mohon jangan. Oh ya? Biar aku lihat apa yang akan terjadi jika aku membangunkannya. Bangun, Ratu Rukaya. Ratu Jodah sudah mengatakan untuk mengurus istana permaisuri. Dia tidak akan berani melakukan itu, Mahamangga. Dia telah menolak untuk mengambil tanggung jawab. Dan dia tidak tertarik untuk menguasai istana permaisuri. Bagaimana jika orang-orang di istana permaisuri memilihnya? Kau akan kehilangan semua posisimu, Ratu Rukaya. Orang-orang di istana permaisuri ini melakukan semua yang aku katakan. Apa kau lupa kalau aku adalah kepala permaisuri? Aku kemari untuk mengingatkanmu bahwa posisimu bisa berubah setiap waktu. Aku benar-benar berharap bahwa kau ingat dengan kepala permaisuri. Aku tidak ingin melihat Ratu Jodah ada hubungan dengan Jalal. Maafkan aku, Ratu Rukaya. Orang-orang di istana permaisuri itu telah berubah pendapat. Setelah sekian lama, orang-orang di istana permaisuri itu mengikuti perintahmu. Tapi sekarang semuanya telah berubah.
Tidak semua setuju denganmu. Semua orang di Istana Permaisuri dan Ratu Joda akan melawanmu. Apa maksudmu bicara seperti itu, Mahamangga? Ada kegaduhan di Istana Permaisuri. Benarkah? Tapi aku tidak mendengarnya sama sekali. Ini ketenangan sebelum ada badai. Semua ratu, pembantu dan pelayan telah bersatu untuk melawanmu. Mereka memprotes melawanmu, Ratu Rukaya. Mereka juga memberontak untuk melawanmu. Apa yang membuat mereka begitu berani? Semua mulai membicarakan Ratu Joda. Mereka ingin kepala Istana Permaisuri segera diganti. Mereka pergi untuk menemui Jalal. Mereka ingin mengadu untuk melawanmu. Menyedihkan sekali kau tidak bisa berguna untuk menangani mereka, Ratu Rukaya. Tidak seorang pun cukup pintar, Mahamangga, untuk mengelola Istana Permaisuri ini kecuali aku. Jika kau mengingat Ratu Joda, itu tidak masalah bagiku. Biar mereka mengadukanku pada Yang Mulia. Yang pasti, aku akan tetap menjadi kepala Permaisuri. Bagaimana jika Jalal ingin mengganti kepala Istana Permaisurinya? Orang-orang dari Istana Permaisuri akan mengadu untuk melawanmu. Dan Ratu Joda berdiri untuk mereka. Apa aku harus mengatakan padamu lagi? Ratu Joda tahu bagaimana untuk meyakinkan Jalal. Apa kau sudah lupa? Biar saja dia menemui Yang Mulia. Aku ingin lihat apa yang akan Yang Mulia lakukan. Percayalah padaku, jika Ratu Joda pergi menemui Yang Mulia, dia akan kembali dengan kecewa. Maafkan hamba Yang Mulia, aku akan memberikan berita ini padamu. Cepat, Hosiar! Raja ingin mengumpulkan semua yang tinggal di Istana Permaisuri. Dia ingin bicara dengan mereka. Baiklah.